Baik, terima kasih kepada anggota Dewan yang sudah mendengarkan keluhan dari warga masyarakat Margasari tentang Jalan Induk Gang Pahlawan dan Gang Pahlawan 6. Kemudian baik, kita langsung masuk ke acara inti yaitu uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah disampaikan oleh Habib Mustafa Aidit. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Barakatina wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam hutangnya dilunaskan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, yang telah memberikan rahmatnya, yang telah memberikan seluruh kenikmatan yang sampai saat ini kita rasakan. Dan ada 3 kenikmatan yang wajib kita syukurin setiap harinya. Yang pertama, kenikmatan kita menjadi orang Islam. Yang kedua, kenikmatan kita menjadi orang mukmin. Yang ketiga, kenikmatan kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah akan menemui kematian. Salawat serta salam selalu kita haturkan bagi junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yang berjasa di hidup dan mati kita, yang karenanya diciptakan alam semesta, yang karenanya kita dijadikan semulia-mulianya umat, yang karenanya kita dijadikan sebaik-baik golongan, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para habaib dan zaraif yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus Sohibul Bait Al-Habib Abdullah dan keluarga, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, mudah-mudahan beliau dimudahkan kehidupannya, mudah-mudahan beliau diistiqomahkan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan alim ulama, para ustadz, para asatidzah yang ada di tempat ini, wabil khusus guru kita, Guru Muhammad Yasir, dan guru-guru yang lain. Al-Fakir tidak mampu menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi yang wajib kita jaga, kita lindungi. Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita dijadikan mudah kehidupannya serta diistiqomahkan membimbing kita di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat yang hadir di tempat ini, ada Bapak anggota Dewan kita, ada mungkin Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa dan lain sebagainya,
Ampun maaf, Al-Fakir tidak menyebutkan nama antum sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Ini yang perlu kita dukung, ini yang perlu kita bimbing, support. Karena apa? Karena ulama dan umarok berjalan bersama. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pejabat pemerintah kita yang membantu lancarnya acara ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat dan dijadikan mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita baru saja membaca kitab Maulid Simtud Duror yang mana dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengarang kitab Maulid ini disaksikan oleh datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW secara yaqadatan. Jadi Maulid ini luar biasa. Kenapa? Untuk apa beliau mengarang? Untuk umat akhir zaman ini merangsang dirinya mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah baca mulai awal sampai akhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk dapat bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam kitab Hawasi Syarwani, kitabnya Imam Syarwani, kitab Hawasi Syarwani ini adalah hawasi daripada kitab Minhajut Talibin. Yang mana dikatakan oleh Imam Syarwani di dalam kitabnya, hari atau bulan yang paling mulia, yang paling utama adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada alam semesta. Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada namanya hari Idul Fitri, tidak ada hari Idul Adha, dan lain sebagainya. Semua itu ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memperingati, kita bahagia, kita selalu gembira di saat-saat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dijelaskan di dalam Maulid Simtud Duror tadi bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di sekeliling ibunya Sayyidatuna Aminah dikelilingi 4 bidadari surga. Dijelaskan tadi di Simtud Duror. Dan juga dalam keadaan bersujud, matanya menghadap ke atas langit, yang mana dari matanya keluar cahaya menembus ke atas langit, yang mana cahayanya dikelilingi oleh para malaikat, yang sehingga para malaikat itu bertasbih, bertahmid, yang sebagaimana tadi kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu para malaikat mengelilingi cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kadang mungkin kita dengarkan syair, sallu ala nuril ladzi arajas sama. Bersolawatlah kepada yang cahayanya naik ke atas langit. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang dilahirkan seperti beliau ini. Tidak ada makhluk yang dilahirkan seperti beliau. Tidak ada bayi yang dilahirkan seperti beliau. Ini dispesialkan oleh Allah karena kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namanya disandingkan dengan nama Allah, tidak ada makhluk yang lain selain namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min turab, dari tanah, dan ditiupkan ruh ke dalamnya, yang dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam pertama kali
di tiang arsy-Nya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanya Nabi Adam ini, siapa Muhammad? Tidak mungkin namanya engkau sandingkan dengan namamu ya Rob, kecuali orang ini memiliki kedudukan spesial di sisimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang mana akhirnya diciptakan Sayyidatuna Hawa. Ketika diciptakan Sayyidatuna Hawa, Nabi Adam ingin menyentuh. Karena manusia diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingin menyentuh, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam alaihissalam. Nanti dulu, sebelum engkau menikah. Nah, ini pertama nikah ini ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Adam alaihissalam. Yang maharnya adalah solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, yang mana Sayyidatuna Hawa di dalam riwayat di India, di Hyderabad di India, yang jaraknya jauh dari Jeddah rasanya kalau saya tidak salah hilaf, Nabi Adam 400 tahun dipisah. 400 tahun dipisah. Cuman yang namanya Nabi ini tidak ada dosa. Ya, dia dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Tapi ini memberikan pelajaran buat kita supaya kita tahu bagaimana cara kita bertaubat yang baik. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam selama 400 tahun baru ingat bahwa yang pertama kali dipandangnya di arsy-Nya Allah, di tiang arsy-Nya Allah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, bihaqi Muhammad, bijahi Muhammad, ya Allah, saya bertaubat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad? Dijawab oleh Nabi Adam, ketika engkau ciptakan aku ya Allah, aku melihat, yang pertama kali aku lihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cahayanya Rasulullah diciptakan sebelum itu, jauh sebelum itu. Dijelaskan di dalam buku Maulid. Ya. Khalaqa qoblal asya'i nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat mengatakan 2000 tahun sebelum alam semesta. Ya. Cuman yang penting kita tahu bahwa nurnya Nabi Muhammad ditaruhkan di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Seketika itu setelah ditaruhkan di sulbinya Nabi Adam, para malaikat mengikuti Nabi Adam dari belakang karena keindahan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung Nabi Adam, kenapa ini malaikat ikut terus di belakang saya? Tanya, ya Allah, kenapa ini para malaikat ikut dengan saya? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih tahu, bukan karena kemuliaanmu wahai Adam, tapi karena cahaya yang aku titipkan di sulbimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku ingin lihat sebagaimana indahnya nur tersebut. Pindahkan ya Allah ke depan, ke dahiku ya Allah. Aku ingin melihat bagaimana indahnya nur tersebut. Ketika dipindah ke dahinya Nabi Adam tetap tidak bisa melihat. Dan malaikat pindah ke depan mengikutinya. Karena indahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, saya masih tidak bisa melihat keindahan nur ini. Dan kenapa ketika engkau pindahkan ya Allah, para malaikat pindah ke depanku? Dijawab lagi, bukan karena keindahanmu wahai Adam, tapi karena keindahan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu ya Allah, aku kepingin lihat, tolong pindahkan ke dalam jariku nur tersebut. Akhirnya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindahkan ke kukunya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam bisa melihat
Dan seketika itu juga marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah. Itu pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita disunahkan kalau mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika panggilan azan, marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah. Ini keindahannya, itu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua di dalam sel tubuh kita, di dalam hati kita, semua ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu itu, tapi kita tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ngomong cinta kepada Nabi Muhammad? Iya. Kalau laki-laki cinta kepada perempuan, harus dibuktikan kalau memang dia cinta, dia harus menikahi perempuan tersebut. Kalau cuman pacaran, bohong cintanya. Iya. Iya, benar ya? Iya. Begitu juga cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita buktikan bagaimana kita cinta kepada beliau. Sudahkah kita banyak mengingat nama beliau di dalam hati kita? Sudahkah kita banyak bersolawat kepada beliau? Sudahkah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau? Sudahkah kita mengikuti syariat-syariat yang diajarkan melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, koreksi diri kita. Jangan tanya orang, kita semua ini makhluk, tidak ada yang bisa menilai satu sama lain. Yang bisa menilai Allah, yang hakimnya itu cuma Allah. Jadi karena kita ini semua makhluk, kita punya salah, punya dosa, punya lupa dan segalanya. Maka itu kita harus koreksi diri kita. Bagaimana cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang belum ada pembuktian cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejak sekarang ini mumpung bulan Maulid, segerakan kita rubah diri kita. Ingat-ingat, fadzakara dzukira. Siapa yang ingat pasti diingat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepengen minta syafaat sama beliau, tapi kalau beliau tidak kenal sama kita bagaimana? Iya. Kayak tadi contoh MC tadi kepengen menyampaikan jalannya rusak kepada Bapak anggota dewan. Kalau tidak ketemu begini, kalau tidak kenal bagaimana menyampaikan? Begitu juga kita minta syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak kenal siapa beliau dan beliau tidak kenal siapa kita, lalu bagaimana mintanya? Ya, bingung mintanya. Masa tidak kenal kita tahu-tahu di jalan minta sama orang, minta uang, pemalakan namanya. Iya. Bujur kan, kayak gitu kan? Pemalakan namanya kalau tidak kenal. Makanya Rasulullah butuh bukti kita cinta kepada beliau. Tapi Rasulullah tidak butuh kita cinta kepada beliau. Ini jangan salah. Rasulullah tidak hina karena kita tidak memuliakan beliau. Rasulullah tidak turun derajatnya karena kita tidak memuliakan beliau. Tapi kita yang butuh untuk memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, nyebut namanya saja kita harus meninggikan, harus memuliakan. Baru namanya saja. Iya. Ada yang kepingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang kepingin? Iya. Dikatakan sama para ulama, sama yang pernah saya temui, orang-orang tua yang sudah berpindah wafat. Dikatakan oleh beliau mengajarkan kepada kita, kalau kepingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai tidak pernah mimpi walaupun satu kali seumur hidup. Ya. Bagaimana ini mimpi? Jangankan mimpi, cinta dan sholawat saja itu dipilih sama Allah. Tidak semua orang bisa. Makanya jangan kaget kalau ada orang tidak cinta sholawatan, tidak cinta maulidan. Jangan heran, jangan kita debati, jangan kita ajak ribut, jangan. Biarkan saja, sampai hari kiamat bakal ada yang seperti itu. Karena itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan mimpi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu santri tanya kepada kiainya, wahai kiai, bagaimana saya ingin mimpi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oh gampang kata kiainya. Ya namanya kiai ya. Kalau kiai, apalagi di Jawa sana namanya kiai ini sudah luar biasa ilmunya. Gampang kata kiainya. Kalau gitu sebelum tidur kamu makan ikan asin. Mungkin kalau sini ikan karing ya. Makan ikan karing kalau mau tidur. Tapi jangan minum air. Duh, apa hubungannya kiai? Mimpi Rasulullah sama ikan karing. Lakukan saja, baru tanya nanti setelah kau mimpi. Akhirnya dilakukan sama santri ini. Mau tidur makan ikan karing itu tadi. Mana namanya ikan karing itu? Apa pija ya? Oh iya, pija ya. Lah ketika ikan karing dimakan, pasti tenggorokan ini kering ya. Haus dia. Akhirnya tidur dia, ketika bangun dari tidurnya, nyari kiainya langsung, mau protes. Kiai, saya enggak mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Kiai bilang kalau saya makan ikan karing, pasti saya mimpi baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tarbiyahnya orang dulu luar biasa. Akhirnya ditanya sama kiainya, apa yang engkau impikan tadi malam sehingga engkau bilang enggak mimpi baginda Nabi besar Muhammad? Dijawab oleh santrinya, aku mimpi ketemu hujan, aku mimpi ngelihat lautan, aku mimpi ngelihat sungai. Aku enggak ketemu, mana Rasulullah? Dijawab sama kiainya, ya itu kau makan ikan karing, enggak pakai minum air, lalu yang kau rindukan adalah air. Kamu haus karena ikan karing tersebut. Jadi kamu kepingin air sehingga terbawa air di dalam mimpimu. Nah ini orang dulu tarbiyahnya luar biasa ngajarkannya. Iya. Nah baru sadar, begitu juga dengan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu belajar siapa ciri-cirinya baginda Nabi besar Muhammad ini seperti apa. Beli bukunya Syama'il Muhammadiyah. Kalau enggak bisa baca Arabnya, beli terjemahannya. Di situ ada ciri-ciri tubuhnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya panjang sampai hampir sebahu, yang mana rambutnya terurai, wajahnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, badannya tegap, dadanya membusungkan ke depan, perutnya ke dalam, six pack bahasa sekarang. Iya, kalau kita offset. Harus kita tahu ini. Di buku Syama'il Muhammadiyah itu jelas dirincikan ciri-cirinya walaupun tidak 100% seperti baginda Nabi besar Muhammad. Karena tidak ada yang bisa sempurna menceritakan Nabi Muhammad. Itu, kita pelajari itu. Ketika kita mau tidur, karena kita sudah tahu belajar di bukunya, tanya sama kita punya guru, bagaimana ciri-ciri tubuhnya Rasulullah SAW, wajahnya Rasulullah SAW. Akhirnya kita bayangkan dan kita sholawat kalau mau tidur. Ketika tertidur, ruh kita tetap sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ruh tidak pernah tidur. Kalau kita terbayang-bayang terus sama wajahnya baginda Nabi besar Muhammad dan ruh kita sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, insya Allah kita akan ditemui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ingat, kalau sudah ada kita bermimpi, beliau berbicara, Ana Muhammad, itu sahih. Karena setan, iblis tidak bisa menyamai beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kita kejar. Ini emas yang sesungguhnya. Yang mana dikatakan kalau emas di dunia ini cuma silap mata saja. Indah, tapi hasilnya basi. Yang mana ketika Rasulullah Mi'raj, ditunjukkan satu orang nenek-nenek tua, bungkuk jalannya sudah. Ditanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapa orang tua itu yang mukanya bermake up? Ya, kalau bahasa dulu bukan make up, kita membahasakan bahasa sekarang make up ya. Mukanya bermake up wahai Jibril, tapi dia membungkukkan badannya. Dijawab oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, itu gambaran dunia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelihatannya indah padahal aslinya cuman tipuan mata. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah mumpung ini bulan Maulid,
Karena bulan Maulid ini dilipat gandakan semuanya. Yang mengenai Rasulullah ini dilipat gandakan semuanya. Kita sholawat satu yang biasanya dibalas oleh Allah 10 rahmat. Dibalas lagi sampai 70 bahkan 100 rahmat. Periwayatannya macam-macam. Ya, ini berkali-kali lipat. Mumpung kalau kita bisa ngadakan maulid seperti ini, alhamdulillah. Tidak bisa ngadakan maulid seperti ini, ya kita cukup suami dan istri saja di rumah adakan maulid. Mumpung ini bulan maulid, setidaknya kita gembira menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, solawat itu bukan kita yang solawat. Nah, ini yang harus kita tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, depannya Allahumma. Sallallahu ala Muhammad, depannya Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah bersolawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada kata-kata yusholluna fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ini saat atau sedang atau terus-menerus dilakukan, berarti Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya setiap saat, setiap waktu mengerjakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pernah satu cerita Abuya Maliki, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ditanya oleh satu orang Arab, wahai Abuya, saya ingin tanya, sedang apa Allah Subhanahu wa taala? Wah, ngeri pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya luar biasa. Mungkin kalau memang ada orang sekarang, wah luar biasa. Iya. Dijawab oleh Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala sedang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita yang meminta kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad? Ya. Bahkan ada yang dari lahir sudah jadi umat Nabi Muhammad. Adakah yang pernah minta? Enggak. Ya, kita enggak ada minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini kemuliaan yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Setiap pagi bangun subuh, kalau bangun, ya, kalau bangun subuh, jangan langsung buka HP. Ini kita buka HP, story WA-nya teman saya siapa yang sudah bangun jam segini. Iya, biasanya seperti itu ya. Kita ganti, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati rasulillahi ajma'in. 3 ini yang harus kita syukuri setiap hari. Ya, duduk dulu sejenak. Kita doa dulu kepada Allah, 3 itu baru buka story WA. Iya. Maka itu salah satu juga amalan yang dicintai oleh Allah. Yang mana Abdullah ibn Mas'ud tanya kepada Rasulullah SAW. Abdullah ibn Mas'ud ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tanya, amalan apa ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Yang mana ketika kita mengerjakan amalan tersebut, Allah pasti cinta kepada kita. Dijawab oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, as-shalah alal waktiha. Salat. Kita lagi ada mengerjakan sesuatu hal tentang dunia, kita dengar Allahu Akbar, maka kita tinggal dunia kita sejenak. 5 menit tidak lama. Siap-siap kita wudhu, siap-siap ke masjid kalau yang sholatnya di masjid. Kalau yang sholatnya di rumah, siap-siap sholatnya di rumah. Wudhu cepat-cepat, tunggu waktunya masjid sudah iqomat, baru kita sholat. Itu namanya as-shalah alal waktiha. Ya, mungkin ada yang subuhnya diganti duha, duhanya pakai kunut ya. Wah ini sering. Dulu Al-Fakir setelah selesai di pondok dan berhikmat di pondok,
Itu anak-anak baru itu kadang kalau sholat, alim luar biasa, sholat duha ini, berapa rakaat kita lihat. Ternyata rakaat keduanya pakai kunut, waduh luar biasa. Baru tahu kita duha pakai kunut. Nah ini waktunya Allah, haknya Allah. Kita harus tunaikan haknya Allah sehingga kita sama Allah dipermudah hidupnya kita. Ya, kita posing sama kehidupan kita, kita lihat. Sudahkah kita menunaikan haknya Allah? Duhur mau asar sholatnya, asar mau maghrib sholatnya, maghrib mau isya sholatnya, isya nunggu nanti jam 12. Lah bagaimana kita mau doa kita cepat dikabulkan oleh Allah? Nah ini harus kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Allah tuh punya hak waktu. Kita diberikan waktu 24 jam sehari. 24 jam ini 24.000 kali nafas kita. Hitung kalau enggak percaya. Ya, 24.000 kita diberikan nafas oleh Allah. 24 jam. Sholat itu 5 waktu 17 rakaat. Kalau kita gabungkan semuanya paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam sholat itu. Ya, sholat itu paling lama 1 jam. 23 jamnya. Masa kurang kita dikasih dunia 23 jam oleh Allah. 8 jam buat tidur ya, sepertiga hari. Jadi kalau umurnya 60 berarti 20 tahun buat tidur sudah. Wih, benar ini kan hitungannya seperti itu. Kalau kita 8 jam setiap hari tidur berarti sepertiga hari. Berarti kalau umur kita 60 berarti sepertiganya 20 tahun kita tidur. Nah ini dikurang balik 15 tahun sisa 25 tahun. Apakah 25 tahun itu kita taat di jalannya Allah Subhanahu wa taala? Apakah menjamin kita bisa masuk surganya Allah? Apa yang bisa masukkan kita surganya Allah? Rahmat. Kalau cuma mengandalkan ibadah, sama nikmat mata saja tidak ada timbangannya sudah. Terlampau jauh. Sholat kita sama orang-orang ulama-ulama dahulu jauh. Jauh. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sholatnya sehari 1000 rakaat. Wish, 1000 rakaat. Ya. Bagaimana sholatnya? Barokah waktu. Sekarang Senin, Minggu, tahu-tahu Senin lagi. Minggu, tahu-tahu Senin lagi. Tidak ada barokah waktu, sudah tidak ada sekarang. Kalau dulu 1000 rakaat cepat. Apa lama kerasanya? Sayyidina Abdurrahman As-Sagaf. Datuknya Habaib Bagi Muqaddam Tsani. Ya, setiap satu waktu sholat 3 kali hatam. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim 1 kali nafas 1000 ya Latif. Bisa enggak kita? Jauh, jauh. Kita 5 rakaat aja males kok. 5 rakaat aja kita males, 5 waktu aja males kita. 17 rakaat saja masih angot-angotan, masih perhitungan. Ya Allah, capeknya ini sholat subuh kok panjang anunya, apalagi hari Jumat ya. As-sajdah ya. Kok lama ya Allah. Di dalam hati kita begitu. Ya, kita tidak pungkiri itu. Maka kita cari rahmatnya Allah untuk menutup lubangnya kita ini. Bagaimana? Deketi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menekankan 1 sholawat dibalas 10 rahmat. Yang mana 1 rahmat saja sudah menutup dosanya kita. Bagaimana kita setiap hari menjalankan 1000 sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Kalau gitu kita sholawatan dulu 3 kali kita baca. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah la yasin habibillah. Yang keras. Sholatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu lagi. Allah salamullah
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lanjut lagi. Tadi yang pertama sholat pada waktunya, yang kedua birrul walidain. Nah, ini yang berat nih. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kita belajar di pondok 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Balik, pulang ke rumah, orang tua kita gurui. Nah, bagaimana mau jadi ulama? Tidak ada seorang pengusaha sukses kalau di belakangnya tidak ada doa orang tua. Tidak ada ulama sukses di dakwahnya kalau di belakangnya tidak ada doa orang tua. Tidak mungkin seorang anak sukses kalau di belakangnya tidak ada doa orang tua. Nah, ini berat. Ini nomor 3. Nomor pertama Allah, Rasulullah. Nomor 3 orang tua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menekankan ridallah fi ridal walidain. Jelas ridhonya Allah ini daripada ridhonya orang tua. Sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Apakah kita malah menggores hati orang tua kita? Mengatakan saja dilarang, apalagi kita berani kurang ajar atau menggurui orang tua kita. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali, kita jaga hatinya orang tua kita, terutama ibu kita. Kalau sudah meninggal orang tua kita, kita doakan minimal 5 waktu sehari kita doakan orang tua kita. Pasti sampai, karena doanya seorang anak yang soleh tidak mungkin terputus sampai hari kiamat. Ini pasti sampai. Jangan kita punya gengsi untuk minta maaf sama orang tua. Iya, jangan kita merasa lebih pinter dari orang tua. Ya, ini sama orang tua enggak boleh kita berani, oh saya ini belajar 10 tahun di pondok, ibu bapak ini enggak ngerti apa-apa. Nah ini, enggak mungkin barokah ilmunya, hancur ilmunya. Maka itu kembali. Kita hormati orang tua kita, taruh di atas kepala kita. Kalau katanya orang Arab, kalau sudah sumpahnya pakai alar-ros, oh sudah enggak mungkin dia bohong. Berarti itu sudah di atas kepalanya. Maka orang tua kita taruh di atas kepala kita. Kalau kita disuruh, ikuti. Di situ ada barokahnya, di situ ada nadrohnya Allah. Apapun itu. Maka itu kita jangan lukai orang tua kita. Ya. Lanjut, yang pertama tadi sholat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fisabilillah. Wis, jihad ini berat. Ya. Orang mikirnya jihad ini perang. Oh, enggak ada perang, negara kita aman, bos. Enggak ada perang, negara kita aman. Ya. Apa terus jihad fisabilillah ini? Nah, korban di jalan Allah. Seperti apa? Punya harta, keluarkan buat maulidan. Ya, Imam Hasan Al-Basri itu tabi'in, seorang tabi'in, ulama pertama itu Imam Hasan Al-Basri. Itu di dalam kitabnya mengatakan, andai kata aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku keluarkan semuanya untuk maulid Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Imam Hasan Al-Basri, pangkatnya luar biasa, tabi'in dia. Luar biasa, mulia. Nah kita, ya, nah itu. Maka kalau ada harta, kelebihan harta, keluarkan hartanya. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga. Kita lihat musola, kita lihat masjid yang kurang baik, mungkin karpetnya jelek, lantainya rusak, kita bantu perbaiki. Kalau kita tidak bisa nyumbang, ya dengan tenaga. Kalau gitu saya ajak yang nempel, yang bersihkan ini, itu namanya jihad fisabilillah. Guru kita rumahnya kurang baik, kita perbaiki. Niatkan ikhlas, niatkan jihad fisabilillah. Pasti akan dapat pahala jihad fisabilillah. Selama masjid itu digunakan, selama orang itu, guru itu menggunakan rumahnya, kita dapat pahalanya setiap saat. Apa enggak mau kita? Ya, kita sholat 5 waktu,
sholawat, zikir, sudah cukup. Nanti pahalanya dapat dari pahala jariah itu tadi. Yang lainnya, kalau kita mau tapi pahala jariah ini bagi yang mau. Kalau yang tidak mau, ya tidak dikasih sama Allah. Nah ini jihad fisabilillah. Tidak mampu dengan tenaga, waduh Beb saya ini tidak kuat sudah. Kalau gitu dengan pikiran. Bagaimana ya? Ini rumahnya gurunya ini perlu diperbaiki nih. Oh coba saya tak ngomong sama siapa? Sama kepala desa kah, sama siapa? Nah itu namanya jihad fisabilillah. Maka berantai jihad fisabilillah ini, tidak bakal putus sampai hari kiamat. Apa tidak enak? Kita nyumbang Al-Quran di masjid, setiap saat orang baca Al-Quran itu dapat kita pahalanya orang membaca Al-Quran. Apa tidak enak? Ini umatnya Rasulullah, ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan. Enak, orang dulu itu kalau kena najis kulitnya disobek. Orang dulu kalau punya maksiat zina, naik ke atas bukit lompat sampai mati baru diampuni oleh Allah. Tapi umatnya Rasulullah, zinanya setiap saat, maksiatnya setiap saat. Dengan kudratnya Allah, dengan tangan Allah, dengan matanya Allah. Semua Allah tahu apa yang kita kerjakan walaupun kita sendiri. Tapi Allah masih mengampuni kita karena kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Adakah kenikmatan kita yang dicabut oleh Allah sedikit pun kalau kita maksiat? Bahkan setiap kali maksiat kita taubat, kita maksiat lagi terus-terusan. Allah tidak mencabut kenikmatan kita. Allah tidak mencabut rezeki kita. Karena Rahman Rahimnya Allah. Nah ini, dengan padanya pahala-pahala jariah seperti ini yang dikatakan jihad fisabilillah ini, inilah yang menambah kita, support buat kita. Kalau kita sangunya sedikit, dengan adanya jariah tahu-tahu banyak. Ya, karena umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi yang terakhir, itu tadi 3 amalan yang dikerjakan. Kalau dikerjakan maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kisah yang akan saya bawakan sedikit saja, mungkin menjadi penutup. Pada saat satu riwayat di negeri Syam, ada satu orang yang mendatangi saudagar kaya. Dia mendatangi saudagar kaya untuk berhutang 500 dinar karena dia punya hutang dengan beberapa orang yang totalnya 500 dinar. Ketika dipinjamin oleh saudagar kaya karena dia berjanji berapa hari dibayar, maka dibayarkan kepada orang-orang yang dia punya hutang. Ketika dibayarkan habis, bingung dia tidak punya tambahan modal untuk bagaimana muter uang untuk mengembalikan ke saudagar kaya tersebut. Di tengah kebingungannya, yang mana tidak menemui solusi sampai berhari-hari dan tiba tanggal waktu pembayaran. Didatengin oleh saudagar kaya tersebut. Ya. Ketika didatengin, ayo mana pembayarannya, ini udah waktunya janji kamu. Ya. Ketika ditagih dia bilang, wallahi saya mengakui hutang saya, tapi saya tidak punya uang untuk membayarnya. Belum ada uang, kasih saya waktu. Marah saudagar ini. Lu kamu ini tidak nepatin janji, kalau gitu ayo ikut sama saya ke Qadhi. Qadhi itu hakim. Ya, ayo ikut sama saya ke Qadhi. Dibawalah ke Qadhi orang ini. Sampainya di Qadhi diceritakan permasalahannya, marah juga si Qadhi. Lu kamu ini tidak menepati janji, bagaimana? Sudah waktunya membayar ini. Kalau gitu kamu perlu dihukum dengan hukuman yang berlaku. Kamu perlu dipenjara ini kalau gitu. Akhirnya bingung ini orang, waduh dipenjara. Iya. Akhirnya minta tolong sama si Qadhi ini. Wahai Qadhi, saya minta waktu 1 hari untuk pulang ke rumah, ambil pakaian, saya mau pamit sama saya punya istri supaya dia tahu dan tidak kepikiran saya ada di mana. Dan saya pasti besok kembali ke sini. Marah si Qadhi. Loh, kamu ini mau keluar dari sini, kamu ini mau dipenjara kok mau keluar dari sini. Apa jaminanmu? Ya, namanya orang tidak punya apa-apa, bingung jamin kenapa ini. Saya jaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri jaminannya. Maksud kamu apa dengan menjaminkan Rasulullah? Ya, kalau saya besok tidak kembali ke sini,
saya rela tidak dianggap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, berat sumpahnya ini. Ya, akhirnya karena ini jaminannya berat diizinkan. Ya sudah, besok saya tunggu di sini. Sudah, pulang nih orang. Pulang ke istrinya, ditanya sama istrinya, dari mana saja aku cari ke sana kemarin tidak ketemu. Iya, aku dari tempat kodi karena aku tidak mampu bayar hutang, aku besok akan dipenjara dan besok aku harus kembali. Loh, kamu ini mau dipenjara kok bisa keluar ke sini? Istrinya bingung. Ya, dijawab saya menjaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau saya tidak kembali besok, maka Rasulullah saya rela tidak dianggap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Tapi namanya istri solehah. Kalau gitu wahai suamiku, kalau memang benar-benar itu jaminannya Rasulullah, ayo kita perbanyak sholawat hari ini. Sholawat ini, orang dua ini terus-terusan sholawat sampai tertidur. Ketika tidur, yang laki ini mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah menekankan tadi, kalau engkau bermimpi aku, Rasulullah, maka setan tidak bisa menyerupaiku. Mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah mimpinya lapor dia sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau jangan khawatir, engkau jangan takut, engkau jangan gelisah. Aku yang menjaminmu, benar-benar aku yang akan menjaminmu. Kalau begitu besok sebelum kamu kembali ke tempat kodi untuk kamu dihukum, kamu datangi dulu wali. Kalau zaman itu wali itu, kalau sekarang gubernur. Kamu datangi gubernur. Bilang sama gubernur, saya kirim salam, saya Rasulullah kirim salam kepada gubernur itu. Saya kirim salam kepada gubernur itu, katakan kepada gubernur itu, bila sholawatnya aku terima, nyampe kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakan yang malam tadi dia kepikiran sudah 1000 sholawatnya atau belum. Katakan bahwa sholawatnya sudah 1000 dan dia istiqomah menjalankan sholawatnya. Ya, enak dapat salam dari Rasulullah. Kepingin kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat salamnya Rasulullah. Singkat cerita, katakan kepada gubernur itu untuk membantumu. Ya, terbangun paginya, bangun ini orang laki ini, sebelum dia berangkat ke tempat kodi ingat, oh iya Rasulullah nyuruh ke gubernur ini. Kalau gitu saya ke gubernur, didatangi gubernur. Ya, ketika ketemu dengan gubernur, ada perlu apa kata gubernur? Dijawab oleh orang laki ini tadi yang punya utang, malam tadi aku mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa hubungannya sama saya? Wah, ya, Rasulullah kirim salam sama kamu, sama engkau ya gubernur. Rasulullah kirim salam bahwa malam tadi sholawatmu yang 1000 itu, yang kamu bingung sudah 1000 atau belum, Rasulullah menyatakan sholawatmu sudah 1000 dan sholawatmu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah berpesan, apabila engkau menolongku melunasi hutangku 500 dinar, maka Rasulullah akan memberi syafaat engkau di hari kiamat. Wah, kabarnya luar biasa, jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena gembira ini gubernur, dikasih 500 dinar dari Baitul Mal, ditambahin lagi 2.500 dinar dari uang pribadinya. Woi, 3.000 dinar bawa pulang dari gubernur. Setelah dari gubernur, datang ke kodi, ke hakim ini untuk menjalani hukuman, tapi dia mau bayar utangnya ini yang 500. Ya, mungkin bisa dilunaskan ya, enggak kena hukuman penjara. Sampai dia ketok-ketok rumahnya kodi ini, langsung ketika dibuka oleh hakim tersebut dirangkul sambil nangis-nangis si kodi ini. Terima kasih karena engkau, aku tadi malam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah minta aku membantu melunaskan hutangmu. Dan apabila aku membantu melunasi hutangmu, maka Rasulullah menjamin syafaatku di hari kiamat.
Shallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, diterima $500, 500 dinar. Jadi 3.500 dinar dia pegang. Sudah, kamu pulang. Kamu ini datengin orang yang kamu punya utang itu, saudagar kaya itu. Kamu bayar 500 dinar itu. Sudah, karena kodinya sudah begini, jalan dia ke tempat saudagar kaya itu. Belum sampai rumahnya, dilihat saudagar kayanya sudah di depan teras. Di depan teras rumahnya sudah. Ketika di depan teras, langsung ngelihat orang yang punya utang ini, langsung didatangi, dirangkul orang tersebut. Bingung ini orang yang punya utang ini. Dirangkul. Ketika dirangkul, dia bilang, terima kasih karenamu aku mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah minta aku untuk melunaskan hutangmu. Kali ini hutangmu aku lunaskan, ini aku tambahin 500 dinar. Ya. Dan Rasulullah menjamin syafaatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Berkat apa? Berkat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jangan kita lupa sholawat setiap hari. Yang mana Al-Fakir diajarkan oleh guru-guru Al-Fakir yang sudah meninggal dunia. Minimal kita itu 300 kali sehari. Sejelek-jeleknya 300 kali sehari. Untuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buat kita merasa 1000 itu merasa banyak itu seton. Jadi 1000 itu enggak banyak. Karena apa? Kita pandang masih ada yang bisa 5000. Masih ada yang bisa 10.000. Jadi supaya 1000 itu kelihatan kecil dan seton enggak bisa bikin kita merasa 1000 itu banyak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid seperti ini, mudah-mudahan kita ditambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi umat yang mimpi Rasulullah SAW. Karena yang Rasulullah SAW menekankan, man ra'ani fi manam fasayaroni yaqadatan. Siapa yang bermimpi denganku maka akan bertemu denganku secara terjaga. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita memuji-muji baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sebelum ke tempat ini, kembali ke tempat ini kita diberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang tadinya kita punya hutang piutang sebelum ke tempat ini, keluar dari tempat ini, kita diberikan Allah jalan untuk melunasi hutang-hutang kita. Mudah-mudahan yang kita punya yang belum punya pekerjaan datang ke tempat ini karena pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, kita diberikan kemudahan untuk mencari pekerjaan. Mudah-mudahan dengan adanya pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diamankan kota kita, diamankan daerah kita menjadi daerahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh segera dipertemukan jodohnya karena pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedang bekerja, yang sedang mengemban amanat dimudahkan oleh Allah di dalam pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberi kekuatan untuk membimbing kita di jalan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, itu terdapat dari diri Al-Fakir yang mana Al-Fakir manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Apabila terdapat manfaat di dalamnya milik Allah dan Rasulnya semata. Wal afu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.